Bagian terakhir kita bicara tentang interpretasi dan pertimbangan praktis. Confidence interval menyatakan probabilitas parameter berada dalam interval tertentu. Sekali lagi, confidence interval tidak menyatakan probabilitas parameter berada dalam interval tertentu, melainkan menyatakan bahwa jika pengambilan sampel diulang berkali-kali, maka 1 kurang alfa persen dari seluruh confidence interval yang dihasilkan akan mengandung parameter populasi yang sebenarnya. Mengapa? Karena lebar confidence interval dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah ukuran sampel atau N. Semakin besar sampel, maka confidence interval semakin sempit. Kedua adalah variabilitas data, baik standar deviasi atau HS. Semakin besar standar deviasi, maka confidence interval semakin lebar juga. Yang ketiga adalah tingkat kepercayaan 1 minus alfa. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, maka confidence interval juga semakin lebar. Oleh karena itu, sebelum digunakan dalam keputusan, penting untuk memvalidasi asumsi yang digunakan saat membangun confidence interval. Yang pertama, apakah data berdistribusi normal berbentuk long-chain? Yang kedua, apakah standar deviasi diketahui atau perlu memakai simpangan baku sampel, yaitu menggunakan distribusi T? Sesudah kita jawab dua pertanyaan itu, maka kita akan lebih mudah menentukan asumsi, apakah asumsi kita tuh masuk akal atau tidak. Ada satu studi kasus, ya. Dalam studi kasus ini, seorang dosen ingin mengevaluasi apakah mahasiswa teknik fisika menghabiskan waktu belajar mandiri minimal 10 jam per minggu seperti yang dianjurkan oleh kurikulum. Ya, karena mengukur seluruh populasi mahasiswa tidak memungkinkan, maka dosen mengambil sampel acak untuk dianalisis. Ya, data sampelnya ada 4 sebagai berikut. Pertama, jumlah mahasiswa yang disurvei 36 orang. Dua, rata-rata waktu belajar per minggu dari sampel tersebut adalah 9,4 jam. Yang ketiga, simpangan baku populasi diketahui, yaitu 1,8 jam. Sedangkan tingkat kepercayaan yang dipergunakan adalah 95%. Pertama, kita cari dulu estimator titik dan estimator intervalnya. Estimator titik untuk rata-rata waktu belajar adalah X, di mana 9,4 jam per minggu, gitu ya. Dan di situ kita gunakan juga estimator interval yang memberikan rentang nilai rata-rata yang mungkin dikandung oleh populasi dengan tingkat keyakinan 95%. Kedua, kita lakukan pendugaan rata-rata menggunakan distribusi Z karena standar deviasinya diketahui dan jumlah sampelnya itu lebih dari 30, ya. Kita akan lihat dengan menggunakan rumus bahwa dengan rumus tersebut kita peroleh nilainya adalah 9,4 plus minus 0,588. Artinya kemungkinan besar akan berada antara 8,812 sampai 9,988. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, kita dapat menyatakan bahwa rata-rata waktu belajar mahasiswa teknik fisika berada antara 8,81 dan 9,9 jam per minggu. Ini berarti jika pengambilan sampel dilakukan berulang-ulang, misalnya penelitiannya diulang lagi, maka kita punya 95% dari confidence interval yang terbentuk akan mengandung nilai rata-rata populasi yang sebenar. Jadi nggak jauh-jauh dari rentang tersebut. Nah, penerapan confidence interval dalam pengambilan keputusan, maka kalau kurikulum menetapkan bahwa mahasiswa sebaiknya belajar minimum 10 jam per minggu, maka hasil CI-nya itu rentangnya kan antara 8,81 sampai 9,9. Sedangkan nilai 10 tidak termasuk dalam confidence interval. Maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa mahasiswa teknik fisika cenderung belajar kurang dari yang direkomendasikan oleh kurikulum. Artinya apa? Ya, disuruh belajar 10 jam, rata-rata ternyata mereka tidak belajar 10 jam. Kesimpulan dan rekomendasinya adalah berdasarkan estimasi titik dan interval ditemukan bahwa rata-rata waktu belajar masih di bawah target kurikulum. Karena itu ada saran dan rekomendasi, yaitu dosen dan fakultas perlu untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, mengevaluasi sistem pembelajaran. Yang kedua,
meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, memberi pendampingan akademik. Jika teman-teman tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, maka sesudah ini kami akan tampilkan referensi 3 bacaan untuk memperdalam pengetahuan teman-teman mengenai topik ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.